sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, sejatinya dengan bertambahnya usia atau berubahnya masa, yang dulunya mungkin kita laksanakan melalui konvensional, sekarang sudah menjadi em, medsos ya, media sosial, atau juga kita semuanya bisa melakukannya melalui online. Nah, dengan adanya ini, maka untuk belanja pun pasar itu sudah beralih dari yang tradisional menjadi marketplace. Terkait dengan marketplace, telah hadir di studio podcast kami Ibu Dr. Febrianti SEMSI dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek dengan inovasinya Marketplace dan IBS. Apa sih Marketplace dan IBS? Langsung saja kita sapa Ibu Dr. Febrianti SEMSI. Selamat datang Ibu di acara kami One Day One Innovation. Ya, terima kasih. Senang sekali saya bisa hadir di One Day One Innovation Podcast. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat Ibu. Tetap semangat ya, baik. Bu Febri, ini kan terkait dengan marketplace dan IBS. Apa sih IBS ini dan apa latar belakang sehingga tertarik membuat inovasi ini? Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu bahwa IBS ini adalah Integrated Business Startup yang diinisiasi langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ini kita berharap ini adalah new platform untuk marketing online yang mengintegrasikan UKM, koperasi, kemudian ekraf pendukung wisata yang nanti akan juga membantu monitoring dari pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM di tingkat kabupaten dan kota untuk monitoring pembinaan. Kemudian ini adalah upaya kita untuk meningkatkan omset dari UKM dan koperasi khususnya. Kemudian ini menjadi inovasi bahwa pemerintah ini bisa menyediakan marketplace online untuk pelaku UKM dan koperasi seperti itu. Dengan kata lain, ini merupakan satu-satunya atau pionir untuk marketplace yang diinisiasi oleh pemerintah gitu ya? Iya, benar sekali Ibu. Benar sekali. Dalam hal perbedaannya gitu ya? Apa sih perbedaannya atau keunikannya IBS ini dengan yang sudah ada seperti mungkin beberapa marketplace yang dikelola atau yang diinisiasi oleh unicorn gitu ya? Oke. Jadi keunggulan dari IBS ini Ibu, satu kita mengintegrasikan dan mengembangkan 3 sektor sekaligus. Yang utama yaitu UKM, koperasi, dan ekraf pendukung wisata Bu, dalam satu ekosistem. Kemudian inisiatornya tentu saja dari Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian kita juga lebih mudah karena kita tahu bahwa pelaku UMKM kita dan koperasi kita perlu dukungan untuk kemudahan di teknologi. Kemudian ini juga mendukung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian mendukung juga Peraturan Pemerintah PP 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UKM. Jadi benar-benar ini diharapkan bisa sangat bermanfaat bagi Provinsi Sumatera Selatan khususnya, karena ekosistem ini dibentuk khusus untuk UKM dan koperasi di wilayah Sumatera Selatan, pembelinya secara nasional. Artinya ini memang platform baru untuk di Sumatera Selatan gitu ya. Nah, bagaimana cara misalnya saya nih dari ekraf gitu ya, mau bergabung ke platform ini? Apakah di sana ada adminnya sehingga setiap saat tuh bisa siapa saja yang berkompeten atau bisa untuk mendaftar di e-commerce ini? Ya, jadi supaya kita ada proses kurasinya Ibu, jadi UKM dan koperasi itu mendaftarkan melalui admin kita yang dari koperasi Ibu, kemudian kita approval seperti itu. Dengan persetujuan kita lihat data-data yang di-input oleh UKM dan koperasi tadi. Sehingga memang selektif Ibu, karena kita berusaha untuk memajukan UKM dan koperasi di Sumatera Selatan, kemudian mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia. Jadi memang
UKM dan Koperasi Sumsel lah yang masuk di sana, seperti itu. Mhm. Dan memang berniat untuk pembinaan dari koperasi Dinas Koperasi dan UKM. Karena Dinas Koperasi dan UKM itu di provinsi kita bekalin ada akses dashboard monitoring, Ibu. Hmm. Kemudian dari kabupaten kota itu ada dashboard juga yang sehingga bisa memantau perkembangan UKM dan koperasi serta melakukan pembinaan itu secara sistematis, Bu. Jadi misalnya UKM dan koperasi ini sudah mendapatkan pembinaan pelatihan ini. Selanjutnya kita data juga. Jadi benar-benar menyediakan data untuk UKM dan koperasi membantu data UKM dan koperasi di Sumsel seperti itu. Jadi dengan kata lain bahwa si UKM ini harus terdaftar terlebih dahulu di Dinas Koperasi, baru kemudian dia ketika mau meng-apply gitu ya untuk e-commerce ini baru di-approve gitu ya. Iya, seperti itu, Ibu. Sampai sejauh ini sudah berapa banyak anggotanya dan sudah sampai di mana monitoringnya? Iya, sejauh ini ada 920 UMKM dan koperasi yang sudah bergabung, Bu, ya, di marketplace IBS ini dan beberapa transaksi sudah terjadi dan mudah-mudahan dengan dukungan One Day One Innovation ini bisa banyak UKM yang akan memanfaatkan dan begitu juga pembeli nasional, khususnya di Gitu ya, Sumatera di Selatan. Sumatera Iya. Selatan. Baik. Nah, dalam hal pelaksanaan itu ya, artinya kan setiap kabupaten kota dia mempunyai admin sendiri atau Iya. memang harus admin provinsi? Untuk masuk di awal itu admin provinsi dulu, Ibu. Nanti untuk pemantauan, untuk transaksi yang berjalan, kemudian pembinaan itu aksesnya dari kabupaten kota diberikan akses Diberikan seperti gitu ya. iya, Nah, dalam hal pelaksanaan dan juga dalam mungkin kebijakan itu. kebijakannya Iya. itu ya, apa sih kendala yang dirasakan dan bagaimana mengatasinya? Ya, kendalanya itu kita merangkul banyak UKM yang berada di daerah-daerah ya, Ibu, ya. Emang kendalanya kita seperti merayap seperti itu, Bu. Tapi dengan keyakinan kita yang besar, Bu, ya, kemudian semangat kita untuk supaya meningkatkan daya saing UKM dan koperasi ini, terutama koperasi yang sebelumnya masih belum masuk, Bu, ya, ke platform marketplace. Nah, ini merupakan gebrakan juga. Jadi koperasi yang selama ini polanya monoton itu masuk ke marketplace. Nah, ini jadi tantangan kita di sana, tapi kita pengennya memang hasil dari marketplace ini yang kita bangun ini memang benar-benar akan bermanfaat seperti itu. Tentu saja dengan dukungan dari banyak pihak. Pihak ya, Iya. baik. Contohnya seperti Grab itu sudah membantu untuk Kurir. kurir, seperti itu. Kemudian banyak pihak dari dinas Diskominfo, Ibu, itu membantu untuk maintenance dari server kita. Itu Betul. luar biasa, Ibu. Jadi banyak pihak yang benar-benar Terlibat ya. integrated yang terlibat dalam IBS ini. Baik. Nah, dalam hal pelaksanaan juga mungkin monitoring gitu ya. Tentunya pihak-pihak tadi tergabung banyak sekali mungkin ada komplain, ada apa dari mungkin kan kalau orang ini belanja ada user, ada buyer gitu ya. Nah, Iya. ketika merasakan satu fitur yang tidak menguntungkan atau apa itu bisa nggak dikomplain, kemudian seperti unicorn lain itu kan dia komplain bisa kembali uangnya gitu. Nah, itu bagaimana di sana transaksinya? Ya, ini yang sedang kita proses Bu, proses upgrade terus ya, Bu, ya. Karena memang tidak mudah untuk membangun sebuah new platform Betul. seperti ini apalagi diinisiasi oleh pemerintah. Tetapi bertahap kita akan terus upgrade ya, Bu, ya, untuk perbaikan-perbaikannya. Kalau selama ini belum ada kejadian seperti itu, Bu, ya, karena kita mengedukasi bahwa UKM ini harus bisa meningkatkan kepercayaan calon pembeli, Bu. Itu dulu. Jadi mereka diedukasi supaya tidak mengecewakan dan menampilkan yang terbaik dari produk-produk di marketplace ini. Makanya kurasinya di awal itu kita perkuat. Oh, begitu Seperti ya. itu, Ibu. Nah, ini sudah ada di maksudnya sudah nasional, ada di Play Store gitu ya? Ada, Ibu, Dengan jadi nama? di IBS Sumsel, Ibu. Oh, IBS Iya, Sumsel. IBS Sumsel. Jadi silahkan teman-teman klik di Play Store, pilih IBS Sumsel. Nanti ada logonya, kita warna merah gitu, hitam dan merah. Jadi setiap orang bisa bertransaksi di sana gitu ya? Bisa, Ibu, bisa. Seperti yang platform-platform yang sudah leading selama ini. Iya, bisa. Baik. Nah, dalam hal maintenance-nya, maksudnya kan tentunya harus ada admin yang 24 jam standby gitu untuk melayani keluhan, mungkin melayani pemesan atau apa gitu. Itu bagaimana caranya? Iya.
kalau untuk ini Bu, kita memang ada Bu. Jadi ada memang bagian untuk monitoring untuk yang keluhan Mhm, atau apa. mhm, Tapi memang sejauh ini tidak ada, tapi hanya masih terkait sama penggunaan menu mhm, atau misalnya koneksi atau betul, apa selama ini. Tapi masukan-masukan dari banyak pihak ini akan memperkuat kita juga dan akan kita terus mhm, apa ya istilahnya tampung ya Bu ya mhm, supaya kita mhm, menjadi sama seperti teman-teman marketplace yang betul lain betul, seperti itu. Jadi kita tidak anulir yang lain, mhm, tetapi jadikan semua marketplace ini sebagai alternatif bagi betul. pelaku UKM dan koperasi. Tentunya dengan apa, persaingan yang sehat gitu Iya ya, iya itu kita Ibu, orang akan berpikir sendiri atau memilih sendiri iya mana yang cocok untuk mereka. benar benar Baik, sekali Bu. harapan kedepannya terhadap inovasi ini? Oke, jadi harapan ini Bu ya, ini harapan dari dinas ya Bu ya, Mhm, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, ini bisa benar-benar memberikan manfaat Bu. mhm, Jadi tidak hanya sebuah inovasi yang nanti jatuh ke lembah kematian betul seperti itu. betul, Jadi alangkah apa ya istilahnya, alangkah mirisnya kalau mhm, sebuah inovasi itu menjadi tidak tidak berguna seperti itu. mhm, Makanya kita terus gencar supaya ini dimanfaatkan di 13 kabupaten dan 4 kota. Dan mhm, ternyata dukungan dari dinas ini luar biasa. UKM-UKM juga komunitas, juga luar biasa, Ibu. Terutama pemerintah kita ini, jadi tinggal kita, apa ya, istilahnya, eee, dukungan dengan kebijakan ini akan semakin mhm, gencar, ini akan memudahkan kita. Karena pemegang utamanya itu di pemerintah untuk betul betul inovasi. betul Ini betul kuat sekali dibandingkan dengan yang lain, seperti itu. tentunya diharapkan apa ya namanya, konsistensi lah ya, Iya apa namanya, bagi juga yang me-maintenance, bagi adminnya semua sehingga apa ya, ini tidak menjadi mati gitu, harusnya dia tetap dengan fitur-fitur terbaru gitu iya, ya. itu kami lakukan, Bu. Jadi nanti ada versi 3, ada versi Mhm, tetep selanjutnya. ya, Heeh, apa tetap. namanya, upgrade dan Iya, development dari, mhm. apa, aplikasinya sehingga lebih menarik dan lebih bersaing Iya, gitu ya. benar, itu yang akan kita lakukan terus, Ibu. Untuk UKM dan koperasi, kita gunakan, kita manfaatkan, marketplace IBS ini Mhm, sebagai bentuk dari ekosistem kita mhm, untuk lebih menonjolkan bahwa kita adalah UKM dan koperasi Sumatera Selatan. mhm, Jadi kalau kita punya wadah dari, oleh, dan untuk kita ini luar mhm, biasa sebenarnya. Jadi kekuatan kita itu, ada untuk mengunggulkan produk-produk mhm, Sumatera Selatan, kemudian mempromosikan produk-produk Sumatera Selatan ini benar-benar oke, mhm, apalagi pemerintah yang menyediakannya seperti itu. Jadi luar biasa, jadi harus benar-benar dimanfaatkan. dimanfaatkan, Mhm. baik. Terakhir ini ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Ibu dan tim mungkin ya dalam hal, apa namanya, pengembangan inovasi ini. Oke, baik. Ucapan terima kasih yang, amat besar kepada Gubernur Sumatera Selatan yang sudah, memberikan atmosfer bagi kita untuk membangun inovasi-inovasi Sumatera Selatan dan luar biasa, untuk, kami juga dari akademisi dan dinas. Kemudian, ucapan terima kasih kepada kepala dinas ya Bu ya, Dinas, Koperasi dan, UKM Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Amiruddin dan, para pejabatnya, Mhm, para pimpinan di sana, karena memberikan juga peluang kita, kemudian, memberikan peluang kepada kami, akademisi dan, banyak pihak untuk berkontribusi bagi pemerintah, dalam hal ini. Kemudian, ucapan terima kasih kepada Rektor Institut Teknologi dan mhm. Bisnis, Pak Kontek yang sudah memberikan kami, kemudahan juga untuk pelaksanaan, linkage kami Mhm. dengan pihak pemerintah, seperti itu. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Dr. Febriati SEMSI dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek dengan inovasinya Marketplace dan IBS. Mudah-mudahan harapannya tadi aplikasi ini lebih membuming di Sumatera Selatan sehingga dapat membantu mengembangkan UMKM sehingga bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan. Jangan lupa untuk informasi lebih lanjut kami dapat Anda memberikan komentar kepada kami melalui YouTube podcast kami, like and subscribe. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Saksikan kami di YouTube podcast kami. Sampai jumpa pada acara selanjutnya, dan salam Salam inovasi. inovasi.